Pokoknya nek seminare rugi toh. Iki seminar mesti rugi, Mas, gitu. Jadi PD-nya tuh PD rugi. Dan memang alhamdulillah rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Pagi Mas Ili. Pagi Sal. Kali ini kita ngobrol sama Mas Dimas. Nama lengkap Adimas Nugroho. Ya. Siap. Adimas Nugroho, seorang relawan di komunitas. Hari ini punya beberapa usaha di komunitas karena termasuk di atas 10 tahun bareng sama komunitas, dan saat ini kita lagi belajar bareng ya Kak. Aku jadi muridmu Kak. Aku lagi nemenin. Mas Ili, aku lagi di prosesnya lagi nemenin Mas Dimas bikin sebuah project ya. Ya, project pendidikan bareng-bareng sama Karir Anak ya Kak ya. Ya, siap. Kak Dimas, aku ke dirimu mau cerita tentang kemarin tuh kan kita habis raker ya. Habis raker, aku kan termasuk orang yang baru lah. Aku baru 2 kali ikut raker. Tapi aku ngelihat proses raker itu kan proses yang di aku belajar banyak. Dirimu kan banyak mengikuti raker dari sejak tahun sekian lah. Nanti cerita tahun lama soalnya Mas Ili. Aku dengar Mas Dimas panitia di beberapa raker sebelumnya. Angkatan perintis Kak. Nah, angkatan perintis lagi. Loh, ini kalau Dimas tuh peletak dasar fondasinya komunitas Sal. Nah, sangat dia. Nah, Kak, cerita dong Kak, proses raker kemarin itu dari sudut pandangnya Mas Dimas tuh perbedaannya seperti apa, atau ada perubahannya seperti apa sih dari sisinya Mas Dimas? Monggo silakan. Ya, Mas Ili matur nuwun. Kak Faisal, terima kasih kesempatannya. Apa ya, raker JRU, raker komunitas ya. Raker komunitas ini proses yang bertumbuh. Jadi dari tahun 2012 ke 2013 ada kebutuhan untuk kita menyamakan visi, menyamakan langkah. Komunitasnya makin tumbuh, size-nya makin tumbuh, otomatis kan gerakannya harus diseimbangkan. Nah, itulah fungsinya raker dulu, Mas Ili. Mengapa kok komunitas kecil di kampung bikin raker gitu toh. Sok-sokan kan, rapat kerja gitu. Dan harus hotel minimal bintang 4. Ya, minimal bintang 4. Ada standar. Iya, tradisi. Ada standarnya gitu. Dan standarnya rigid. Itu yang dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Nah, itu di situ belajar bareng-bareng. Jadi kalau orang lain, kalau tempat lain bikin raker itu adalah semacam kayak pesta, kalau di tempat kita ini outbound. Jadi untuk ngelatih teman-teman yang di dalam komunitas ini untuk bisa belajar banyak hal, detail, terus kemudian bagaimana adab di dalam satu pertemuan formal gitu. Nah, raker ini awalnya dulu 4 kali raker itu isinya nangis Kak. Nangis Kak. Iya, nangis kenapa Kak? Nangis karena nangis syukur. Oh, terharu. Nangis syukur, terharu. Kami ini kan anak-anak kampung, anak-anak yang mungkin termarginalkan ya dari situasi dan kondisi yang kurang begitu bagus juga. Akhirnya bisa punya bisnis dengan didampingi Mas Ili sama Mbak Rin. Terus bisa datang ke satu situasi yang mewah lah buat kami saat itu. Nah, kemewahan inilah yang kemudian jadi kayak rasa syukur yang ketemunya nangis. Terharu. Ketemunya nangis, terharu, rezeki haru lah. Rezeki haru. Kalau bahasanya Mas Ili itu rezeki haru. Nah, itu 4 kali raker itu seperti itu sampai kemudian Mas Ili iki raker kayak gini terus mending ra usah raker sisan gitu. Nah, itu yang kemudian mengubah paradigma kita dalam berkomunitas, yang tadinya komunitas ini bukan dibangun dengan fondasi satu, ya semuanya serba, kalau saya melihat serba yang itu ya, impromptu. Jadi serba bahasanya apa maksudnya? Dadaan gitu ya. Spontanitas. Mulai belajar dorong teman-teman mengelola refleksnya. Secara kontekstual ya, tapi mengelola refleks, terus merencanakan sesuatu, dan kita ada program-program yang itu biarnya geraknya bareng-bareng. Jadi
tumbuh gitu. Nah, dan sampai akhirnya kemarin raker yang terakhir yang kita balik mengenai memori kolektif itu. Memori kolektif. Bagaimana membangun memori kolektif di satu komunitas yang sekarang sudah alhamdulillah sekian ratus teman-teman ya, teman-teman yang bergabung bersama-sama itu menumbuhkan komunitas ini sehingga bisa menjadi komunitas yang lebih baik gitu. Ya, jadi pertumbuhan raker dari yang awal sampai yang kemarin itu ternyata memang mengalami beberapa proses perubahan ya. Di mana pasti, Kak. Iya, pasti. di mana dulu tuh isinya harus, sekarang lebih ke kerja beneran gitu. Rakernya beneran efektif. Operasional banget. Strategik. Ya. Iya, aku kemarin melihatnya proses belajar tuh aku jadi sadar. Ini kan komunitas UKM semua nih Mas Ili. UKM, kita UKM, komunitas UKM, pemilik usahanya. Terus mulai belajar tentang tertib administratif. Nah Mas Dimas kan orang administratif banget menurutku. Iya, dia orang kampus. Orang kampus. Terus pekerjaannya memang di administrasi banyak. Nah menurut Kak Dimas Kak, UKM yang tertib administratif di komunitas tuh bagaimana Kak? UKM tertib administratif itu harus Kak. Harus ya? Ya karena bagaimanapun juga sekarang pemerintah kan lagi ngejar nih. Satu sisi ditumbuhkan lewat ada insentif, tapi satu sisi juga harus diimbangi dengan bagaimana dia berkontribusi terhadap negara. Salah satunya ada pajak, kemudian tertib legalitas dan sebagainya. Seperti kita sekarang berusaha untuk mulai merapikan, mulai sedikit-sedikit merapikan. Salah satunya kita mulai sadar membayar pajak. Orang taat bayar pajak gitu. Orang taat bayar pajak. Itu salah satu yang kesadaran itulah yang sebetulnya bukan menjadi kesadaran karena dioyak-oyak negara. Tapi memang harus bisa menjadi bagian dari saya sudah melakukan satu kegiatan ekonomi yang ada dampak pajaknya, dan kita alhamdulillah di komunitas membangun belajar bareng-bareng. Jangan sampai ini menjadi satu penghalang lagi buat kita di dalam komunitas, tapi kita hati-hati, kita mulai rapikan, kita mulai jadikan itu sebenarnya sarana untuk bertumbuh gitu. Iya. Setuju gitu. Itu ya Mas Ili. Dulu itu kalau kita sibuk mikirnya dagang saja gitu, nggak mikir buat bikin sebuah badan usaha, CV, bahkan PT hari ini kan, ketika sekumpulan orang bikin kesepakatan untuk jadi sebuah PT. Dulu kan 15 tahun lalu mungkin nggak kebayang harus setertib ini. Tapi begitu sekarang tuh semua disarankan atau bahkan diarahkan untuk tertib sama pajak. Ini kan pasti atas inisiasi dari Mas Ili sebagai penasehat di komunitas kan. Tapi Mas Ili, sudut pandang Mas Ili tentang pajak, pemilik usaha mesti ikutan bantu negara. Gimana Mas Ili? Kalau tanda dari manusia bertumbuh itu kan ditangkap dari mental bertumbuhnya orang itu. Mental bertumbuhnya seseorang itu bisa dilihat dari seperti yang sudah disampaikan Dimas tadi adalah bagaimana seseorang itu harus mulai belajar tentang tertib segala sesuatu. Tertib segala sesuatu itu termasuk di dalamnya tentang administrasi. Maka ketika teman-teman di raker kemarin itu kita ajak semuanya untuk belajar pajak, dan kami sudah memulainya 15 tahun yang lalu. Ya Kak ya? Ya. Salah satunya kita bikin 15 tahun yang lalu atau lebih itu atas nama saya sendiri sebagai direktur utama. Itu ada beberapa PT, tapi PT dan naik turun sih. Kemudian kita terakhir aku menguji coba dengan diriku yang menjadi awal itu adalah bikin CV Salma ya Kak ya? Iya, CV Salma. Itu direkturnya aku, kalau dicari itu ada itu. Nah disitulah mulainya mental bertumbuh, proses itu terjadi. Kalau sekarang kita ada kalau sekarang kan kita PT ada lumayan banyak, CV tumbuh. Kalau tidak ada CV PT, pajak rata-rata kita minta supaya NPWP pribadi diurus. Karena sekarang itu menurut aku ya soal pribadi sekarang ya, karena ini kan kesadaran juga berproses.
Bahkan kalau dulu itu saya bilang sama UKM itu nek perlu negara ini dicolong. Sekitar 25 tahun yang lalu aja aku mengajari anak-anak itu di bisnisku itu adalah mencuri. Nah, karena kita waktu itu masih butuh makan. Salah satu yang kita curi dari negara adalah listrik waktu itu. Dan alhamdulillah ya ketahuan gitu maksudnya. Aku juga disamperin polisi dan iya disamperin polisi terus kena denda, terus ke PLN, lumayan Sal gitu kan. Dan itu ngalamin semua, Tapi bagus karena yang aku selalu bilang kan hidup kan naluri purba. Refleks itu kan penting untuk diasah di dalam ketika kita bertumbuh. Karena refleks atau apa kalau itu bahasa sok akademis itu kita membangun myelin kita atau saraf pandainya kesadaran ini atau memorinya itu dibangun supaya nanti menebal kan. Ini ya apa simptomnya atau apa simpulsnya itu akan membangun dengan bagus. Kayak balik lagi. Kalau sekarang dengan kesadaran raker kemarin kita dorong teman-teman untuk sadar tentang bagaimana upayakan untuk memasuki ruang apa tadi bayar pajak itu di dalam pengertian itu tuh yang kita rubah cara berpikirnya salah. Misalnya nih, toh kalian ini kan tetap harus di dalam usaha ketika profit kan udah kudu harus bayar minimal 2,5% karena itu menjadi bukan kewajiban itu kebutuhan dasar kalau kita ini Islam, kalau Nasrani bahkan sampai 1/10 kan. Dan itu sudah harus. Bersyukurnya salah di kita itu udah melakukan itu tuh lebih dari Jawa masih. Awal ya Kak ya. Jawa. Ada 15 tahun yang lalu itu udah melakukan itu. Sudah tidak lagi dari aku ingat tahun 99 itu sudah tidak ada lagi di komunitas mencuri listrik. Tidak ada lagi nyantol listrik itu udah nggak ada lagi. Kalau ada ketahuan kita pasti pelanggaran berat. Nggak ada karena kita sudah mulai 99 tidak ada satupun yang boleh mencuri listrik. Tidak boleh ada satupun yang tidak tertib administrasi dari sisi pelaporan, tertib administrasi dari sisi detail, dari sisi proses itu semuanya belajar beneran. Itu lah salah satu peletak pondasi-pondasi itu ya termasuk salah satunya Dimas itu. Dimas masuk tahun 2006 ya. Tapi sebelum itu dimulai oleh ada Mas Sutar, ada Mbak Ning waktu itu, terus Mas Dodot masuk tahun 2001-2000-an gitu. Terus diperbaiki oleh teman-teman muda yang notabene adalah rata-rata memang kami ambil dari anak-anak kampus atau dosen malah. Dosen yang keluar, dosen yang burung, kemudian kita pengaruhi, kemudian langsung masuk jalur kanan. Rata-rata kan gitu ya. Pindah jalur. Ini contoh dosen ya? Ini adalah contoh dosen kan. Kalau di tempat kita kan dia selain pengajar, tapi juga sebelumnya di pebisnis. Masuk di 2 kaki kan, bagus kan. Nah, selain tadi aku ulang balik, ada kita bayar itu ya, bayar zakat infrastruktur. Terus setiap tempat harus punya anak asuh. Minimal 1, bisa 2, bisa 3 terserah. Tergantung kekuatannya masing-masing. Yang terakhir, kita selalu sampaikan. Kalau di Ihya Ulumuddin itu ada biayai anak-anak yang sedang belajar. Makanya di komunitas kan sering teman-teman dimintai sponsorship, tapi kan untuk internal. Ada kegiatan ya apapun kayak misalkan ada kelas, bahkan kita kan mewah sekarang ini setiap kelas itu pasti ada makan siang gratis. Kayak sekarang ini ada teman-teman Gundas ini pada di sini kan nanti makan siang pasti gratis kan disamperin sama dari Mas Tista. Kan setiap tempat punya tiap circle punya petugasnya untuk ngurusin makan siang kalau ada aktivitas proses belajar ini. Saling berguru itu kan benar-benar project untuk pembelajaran kita sendiri kan, untuk pembelajaran teman-teman muda ini juga kan. Jadi kan tadi prosesnya kalau di komunitas pasti saya masuk itu alhamdulillah Mas Ili sudah bertumbuh ya. 2006 itu Mas Ili sudah punya beberapa pendampingan gitu ya. Meskipun besar-besar banget ya Mas Ili. Pasti nggak boleh nyantol listrik. Kemudian terus sejak awal saya bisnis juga 3% harus dikeluarkan. 3% kita, bukan 2,5%. Minimal 3%. Terus langsung berani nggak berani harus punya anak asuh. Begitu selesai begitu untung langsung punya anak asuh. Yang keempat, ketiga, yang keempat posisinya kita biayai
komunitas salah satunya ya kita bisa menumbuhkan lewat pendidikan Wira Muda itu, dan itu bagian dari bentuk kaderisasi sebetulnya. Oh iya. Bentuk kaderisasi yang disebut sampai Mas Ili membiayai anak-anak muda belajar itu bagian dari proses bisnis. Kalau menurut saya ya, proses bisnis yang disebut sebagai kaderisasi. Kaderisasi itu nggak nonsen kalau misalnya kita nggak membiayai. Dan itu kalau mungkin di bisnis lain dianggap sebagai biaya, kalau di tempat kita sukaria ya Mas Ili ya. Investasi. Itu kebutuhan. Karena itu kan jalan kita fisabilillah kita ke sana. Jihad fisabilillahnya. Jalan pedang kita itu. Iya. Terus keempat kan ditambahkan lagi 10 tahun terakhir Kak, ketika kita bikin beberapa badan GUM itu dari udah lancar macam-macam kan itu. Itu kesadaran sosial. Kesadaran yang keempat itu kesadaran kita mulai belajar bagaimana berinfak kepada negara. Berinfak pada negara. Ya, jadi itu jadi kebutuhan. Lewat jadi ikut BPJS Kak, termasuk dirimu kan di oya-oya. Iya benar-benar. BPJS dan pajak jadi hal yang sangat penting ya, termasuk setiap pemilik usaha sadar bantu negara. Kita cari jalan buat bantu negara. Kak, aku geser tadi ada keyword tentang saling berguru, dirimu ya. Dirimu, Mas Ili tadi sempat bilang, Mas Dimas ini dosen. Terus kok masih mau belajar gitu. Iya, ini dosen kan mentalitasnya dosen kan ngajar. Kok di komunitas malah jadi murid? Cerita dong Kak. Enggak lah Kak. Jadi dosen itu kan sebetulnya kan kita punya tridharma ya. Dosen itu ada pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Sebetulnya esensinya dari dosen itu kan learn and relearn. Learn and relearn. Jadi harus belajar terus Kak. Kalau posisi dosen itu berhenti belajar, selesai tamatlah riwayat pengetahuan itu seharusnya Kak. Ya, oke, sip. Lah, Kak, berarti ketika dirimu jadi dosen itu bareng sama ketika kamu belajar jadi relawan di komunitas atau sebelumnya Kak? Proses saya jadi dosen itu saya S2 dibiayai sama komunitas. Oh iya. S2 dibiayai komunitas. S2-mu dibiayain sama komunitas. Jadi S2 saya kebetulan orang tua kan juga pendidik ya. Jadi keluarga memang keluarga pendidik. Cita-cita bayangan idealnya orang tua itu sebetulnya selain anaknya kerja di Telkom dan Pertamina itu adalah jadi dosen. Oke. Karirnya itu, karir harapannya itu. Karir harapannya seperti itu ya. Menjadi wirausaha itu bukan pilihan. Sampai orang tua saya itu juga ke Mas Ili. Oh iya. Aku pernah disamperin orang tuanya. Kan dia dulu ya nggak cuma sekali Sal, kalau sejarah masa lalu. Itu waktu itu dia kan tuh beasiswaan Jarum tuh. Di awal-awal kuliah tuh masih usia sangat muda, umur belasan tuh dia beasiswa Jarum loh, sangar loh. Tapi ya begitu, aktivitasnya kan lebih banyak ke entertain lah, seminar dan sebagainya. Nah, mungkin itu kan nggak tahu apakah itu jadi masalah atau itu jadi keberuntungan bagi dia. Nah, pas kebetulan kegiatan-kegiatan itu salah satunya waktu itu dulu banget seminar anti marketing. Anti marketing. Jadi ada loh Sal dulu ada satu tokoh, aku nggak sebut namanya. Kak jangan sebut namanya. Ada seminar anti marketing loh, ada loh. Marketing yang anti marketing. Marketing yang anti marketing. Aku tuh lihat judulnya aja ketawa loh. Kak ada ya seminar anti marketing gitu loh, Kak ada. Cerita awal saya bergabung bisa ketemu sama Mas Ili itu sebenarnya bukan saya. Ada teman saya, sahabat saya di kuliah gitu ya. Siapa sini? Niko karo Dera. Bener kan? Ya. Aku ingat. Niko Dera kamu di mana sekarang? Niko sekarang manajer di Cilegon Mas Ili dia. Wih, keren. Hyundai kalau nggak salah. Hyundai ya. Dia memilih jalannya itu jadi mekanik. Jadi mekanik. Sebetulnya yang kenal Mas Ili bukan saya, tapi teman saya dua itu. Nah, dari itu yang mengantarkan kami waktu itu ada HMJ itu bikin acara seminar, sok-sokan nih ceritanya bikin seminar. Anak-anak undip ya. Anak-anak undip gitu ya, bikin seminar yang mengundang tokoh yang anti marketing itu. Tokoh anti marketing. Teman saya itu terus bilang gini, kita ono wong sing bakalan bisa membantu kita untuk itu Mas Ili itu terkenalkan lah. Bantu apa? Bantu banyak hal. Karena Mas Ili itu aku ingat banget waktu itu pertama itu
ketika ketemu Mas Ili ada Mas Ili bikin Sanity namanya Smart Enterprise Community itu bilang gini, pokoknya tuh Mas kowe wani tanggung sing jawab engko wong liya wae. Jadi nek rugi. Jadi Mas Ili itu selalu mengajarkannya itu pertama kali itu rugi dulu. Oke. Kalau sekarang punya kredo kalau bisnis gagal belajar terus nanti gagal lagi itu ya. Lagi. Dari dulu tuh udah kayak gitu. Jadi kalau pokoknya nek seminare rugi toh, ini seminar mesti rugi Mas gitu. Jadi PD-nya tuh PD rugi. Dan alhamdulillah rugi. Tahun piro ya? 2006 ya? 2006 itu bikin acara rugi. Jadi posternya masih tak simpen di rumah itu ya. Itu gara-gara ini nih saya bisa punya perjalanan yang sampai hari ini. Terus rugi itu begitu rugi yang dihubungi pertama kali Mas Ili. Ya. Mas, rugi Mas. Wah, alhamdulillah. Terus caranya piye gitu. Ngising ini hotel pertama. Nah, ditelepon temannya Mas Ili. Kebetulan kita hotelnya di Santika ya Mas. Santika. Ya, ditelepon Mas Ili punya teman. Bisa dipending. Dapat keringanan lagi. Nah, terus mana yang paling ribet itu malah si pembicaranya ini. Terus gitu. Aduh, itu yang kita beresin pertama kali. Terus Mas Ili udah bilang, wes cetakane telepon Mbak Ning. Mbak Ning, ini bocah-bocah rugi. Gelek ya Mbak Ning? Di kelompok sendiri. Ya, itu udah paling salaman aja udah damai gitu. Salaman Petro. Ya nggak bayar, gratis. Iya. Terus ya itu Mas Ili waktu itu saya ke masjid di Rumah Brotojoyo dipanggil satu siang itu, Mas kowe iki pengen dadi opo gitu toh dengan kondisimu hari ini dan begini dan begitu gitu. Ya saya bilang kalau saya sih pinginnya sebetulnya apapun yang membuat saya bisa menjadi lebih baik. Bahasanya kayak gitulah. Kalau itu memang posisinya bikin bisnis itu jadi lebih baik, ya oke lah. Zaman saya 2006 itu mahasiswa bikin bisnis itu masih satu yang luar biasa banget. Dan saya sudah bikin bisnis kecil-kecilan sama teman-teman, dagang pulsa, dagang aqua galon gitu, dimarahin mbokku. Nggak boleh bisnis. Sudah belajar. Karena bayangannya itu adalah masuk Telkom, Pertamina atau jadi dosen. Dosen itu sudah paling bawah gitu loh. Pilihannya masuk Telkom atau Pertamina. Alhamdulillah adikku bisa lah. Jadi satu keluarga masih ada yang memenuhi harapan orang tua. Itu. Iya nggak memenuhi harapan orang tua. Iya benar. Iya, jadi proses rekonsiliasi itulah yang kemudian membuat masuk komunitas itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi gampang, mudah. Mas Ili, alhamdulillah saya ditemani Mas Ili sampai hari ini. Di kata kunci terakhir tadi Mas Dimas mau pendampingan. Ini kan dari 2006 Mas Ili. Aku yakin Mas Dimas ini secara kultur komunalnya mendarah daging ya harusnya ya. Mendarah daging. Dari 2006 jadi orang komunitas, bahkan kuliahnya dibiayain usaha Mas Ili, dibiayain komunitas. Aku ngeliatnya wah ini bisa jadi aku jadi benchmark ya Mas Ili. Aku bisa jadi benchmark, aku akan berlaku seperti Mas Ili ke anak-anak dampinganku. Bisa jadi aku mendorong anak-anak di bawahku untuk kamu ya mesti juga punya karir, tapi juga pendidikan juga mesti diraih gitu di zaman ini ya Mas Ili. Nah, dari sudut pandang Mas Ili, sosok Mas Dimas sebagai seorang relawan dulu Wira Muda, bahkan tadi sempat kebilang bahwa proyek Wira Muda itu Mas Reza kemarin tamu kita kan proyeknya Mas Dimas tuh. Nah, sosok Mas Ili memandang Mas Dimas dulu dan sekarang, relawan sekarang menjadi pemilik usaha dan hari ini belajar lagi. Sampai sekarang masih relawan Kak. Masih relawan ya? Ya. Jadi profil di LinkedIn pun masih relawan Kak. Relawan. Mantap. Mas Ili, aku juga relawan loh Kak. Aku juga relawan Mas Ili. Kita semua relawan di komunitas. Enggak Mas Ili. Sal kalau dulu tuh ada pelajaran yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman di tahun 2006 sampai dengan maksimal sekitar mungkin 2010. Nama pelajarannya tuh sesederhana
street smart. Nah, Street smart. ya. Inilah yang sebenarnya harus dielaborasi untuk teman-teman yang terutama sekali dari akademisi. Ya. Kenapa aku bilang akademisi itu penting harus belajar street smart? Tadi Mas Dimas katakan adalah sebenarnya itu teori dulu atau praktek dulu itu kan selalu begitu. Terus orang kan otak kiri mengatakan ngomong ya lebih bagus teorinya dulu, wong prakteknya sudah ada dilakukan orang lain kan. Boleh juga, nggak apa-apa juga. Kemudian orang ini kan terus meneliti, terus membuat sesuatu yang sangat ilmiah, tetapi dengan tataran wacana dan teoritik selalu. Yang bagian otak kanan selalu mengatakan itu ya udah, yang penting sekarang lakukan dulu urusan tata kelola teori, nanti apa rumusnya itu belakangan, yang penting udah melakukan, baru apa yang dilakukan itu dituliskannya gitu. Dimetodologikan. Ya. Nah akhirnya mana yang penting, mana yang benar itu kita kan sama-sama nggak tahu. Tetapi kalau di jalan rumah usaha, kalau saya bilang nomor satu yang paling penting adalah melakukan dulu. Ya. Gitu. Kalau misalkan ini di kampus nggak akan berlaku kan, karena harus teorinya dulu, metodologinya dulu, ilmiah dulu. Nah, kalau kita mau cari profit kan kelamaan, kalau mau cari revenue stream kan kelamaan. Betul. Ya. Ya. Makanya nanti bisa dibagi. Ketika ini UKM, nanti satunya startup. Nah ini kan repot banget kan. Padahal startup ngomong valuasi itu nyarinya capital gain. Ya. Kapan kan dia ngomongnya exit plan terus. Padahal UKM itu beda. Menurut aku sih UKM itu ya seperti kita ini usaha bukan kecil menengah tapi usaha mikro kayak kita ini, usaha mikro kan kita ini. Itu selalu ngomongnya revenue stream dan profitnya di mana. Maka selalu ujungnya adalah cash flow is the king. Ya, betul. Profit is the queen. Profit is the queen. Udah nggak ada kata lain. Kenapa? Karena dengan begitulah kita tadi balik lagi. Yang sekarang Dimas sudah lakukan adalah 4 hal. 1, dia sudah membayar infak 3%. Ya. Kedua, dia sudah membiayai anak-anak kuliah. Itu ada beberapa anak yang kuliah ya lulus ya minimal D3 lah ya. Ada Resa, ada banyak kan Dimas. Ada 12. Itu Dimas yang biayain itu. Sudah dilakukan. Kemudian di komunitas harus berkontribusi karena ada anak yang belajar lewat forum-forum kita lah. Dan dia jadi tukang sponsorship lah gitu, tapi hanya di komunitas. Bisa yang kasih makan siangnya atau ya di bagian mana lah nanti berkontribusi. Dan selalu kan ada di tempat kita kan ruang itu kan lumayan besar kan. Yang terakhir ini yang sangat bagus yang dilakukan oleh kita 10 tahun terakhir ini adalah bagaimana kesadaran kita bersedekah kepada negara. Pertanyaannya bayangkan kalau negara ini tidak disedekahi, terus siapa yang akan membangun jalan-jalan itu, Sal? Siapa akan membangun sekolah-sekolah negeri itu? Kalau enggak tadi Mas Dimas lagi, dan ini 4 hal ini sudah dilakukan. Dan ini rasanya setiap teman-teman ini UKM kesadaran tertib administrasi kembalinya ya harus begini. Tetapi pertama kali yang harus dilakukan adalah street smart dulu. Cash flow is the king. Cash flow is the king. Profit is the queen. Profit is the queen. Kak, penutup. Ini sebagai penutup dulu di sesi yang ini. Street smart itu kan bagian dari apa yang kita sebut di Raker itu memori kolektif. Hal-hal baik yang ada di komunitas. Sebagai penutup, memori kolektif yang di komunitas yang Mas Dimas lihat per hari ini ya, per hari ini apa yang terjadi di komunitas dengan kita selalu ingat tentang bangun memori kolektif di setiap rumah usaha. Mengapa? Bertumbuh. Ya. Penerapannya bertumbuh, tetapi esensinya harus sama. Jadi gini, teori itu selalu berkembang beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Ya. Buku diktat itu harus punya edisi yang terbaru kalau dia nggak mau ditinggalkan. Ya, diktat ke kampus. Berarti kan menunjukkan ada perubahan, ada adaptasi. Ya. Nah, tetapi esensinya sebetulnya kan sama. Ya. Nah itu esensi inilah yang kemudian harus kita pahami bersama sebagai bagian dari komunitas ini. Ekosistem itu pasti akan bertumbuh dan kita pengen bertumbuh terus sepanjang-panjangnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya, karena ada berkah, ada kemanfaatan yang harus dibagi, gitu kan.
dan ilmu yang ada di dalam komunitas ini, terus bagaimana kekuatan kita hari ini ya bareng-bareng ya, bukan Mas Ili sendiri, bukan Mas Isal sendiri, bukan kita sendiri-sendiri, tapi kalau dikumpulin bareng-bareng ini kita kan beraninya keroyokan. Nah, berani keroyokan ini yang kemudian harus kita jadikan kredo bersama. Berani keroyokan ini kredo bersama, dan karena kita keroyokan berarti kan ilmunya harus dibagi, profitnya harus dibagi, semuanya harus dibagi kan. Shared values gitu ya. Shared values itu yang menurut saya harus menjadi satu basic dari awarenessnya teman-teman yang ada di teman-teman yang akan bergabung, yang mau bergabung gitu kan. Ada past, ada present, ada futures. Nah itu kita yang harus siapkan ini untuk jadi futures gitu. Memori kolektif itu pentingnya untuk kita bangun futures itu, ada legacy gitu. Pinter aku Mas Ili hari ini ngobrol sama Mas Dimas, kebawa pinter aku Mas Ili. Mas Ili mana baik? Iya, kalau pesannya ke Dimas ya kurangi muatan gitu aja. Jangan jadi ya kurangi muatan teorinya itu kan, jangan terlalu banyak, yang penting praktek. Kemudian hasil dari praktek itu kan kemudian langsung dituliskannya, baru kemudian yang itu bisa jadi legacy masa depan buat mungkin anak-anaknya Mas Dimas ke depan, cucu-cucunya komunitas Dimas ke depan. Cucu-cucu komunitas kan. Legacy. Kurangi muatan, jangan terlalu pinter aja udah. Yang penting praktek. Itu penting itu. Iya penting. Street smart itu kurangi muatan sebetulnya. Iya benar. Praktek langsung. Iya, praktek. Nanti sesi 2 tuh asal yang setelah Mas Dimas ini kita ngomongin tentang kurangi muatan. Siap. Oke. Kita tutup dulu yang ini ya. Ya. Makasih Mas Ili. Mas Dimas terima kasih. Terima kasih Kak. Teman-teman terima kasih banyak masih terus bareng sama kami. Kita ketemu di sesi selanjutnya di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.